Selamat sore, perkenalkan nama saya Haryanto. Dalam video ini saya akan mempraktekkan solusi inovatif terkait permasalahan pelayanan publik yang saya temukan pada tugas 1 dan tugas 2. Permasalahan terkait pelayanan publik yang saya temukan pada tugas 1 dan tugas 2 adalah permasalahan mengenai pengurusan dokumen kependudukan dan pengurusan dokumen catatan sipil pada lembaga Dukcapil. Permasalahan ini menyebabkan maladministrasi, intransparansi, kemudian menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik ini. Juga mengurangi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan atau produk-produk yang telah dikeluarkan oleh lembaga ini. Permasalahan tersebut adalah lambatnya antrian atau lambatnya ketika kita menunggu untuk pembuatan dokumen-dokumen itu, kemudian juga adanya pungli yang terjadi pada lembaga itu dan menyebabkan segala tujuan utama dari institusi ini tidak terwujud. Solusi inovatif yang saya tawarkan adalah solusi dalam hal peningkatan sistem digital dan transparansi, kemudian penguatan pengawasan dan pelaporan. Dan yang ketiga adalah peningkatan integritas dan kapasitas SDM. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat menggunakan produk-produk dari pemerintah. Nah, jadi saya akan jelaskan hal ini, beberapa hal penting yaitu solusi inovatif. Yang pertama, insentif dan penghargaan bagi pelapor. Jadi ketika ada pungli, maka adanya insentif dan penghargaan bagi yang melaporkan, dan tentu saja identitas dari pelapor ini dirahasiakan. Tujuannya apa? Agar pelayanan publik dapat berjalan sesuai standar, sesuai yang diharapkan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah audit sistem pelayanan, jadi dilakukan berkala. Kemudian ada juga kegiatan kampanye anti pungli. Kemudian ada juga integrasi sistem dengan instansi lain, artinya ada penggabungan beberapa lembaga satu dengan lembaga lainnya bersinergi untuk merencanakan, membuat, kemudian mengevaluasi atau mengawasi pelayanan publik. Jadi ada satu lagi yang mau saya tambahkan, pelatihan untuk sumber daya manusia supaya skill dan kemampuannya dalam melayani publik itu meningkat. Dan untuk teori ini saya kutip dari Merriam-Webster yang mengatakan bahwa pelayanan publik adalah ditunjukkan untuk kepentingan umum. Artinya pelayanan publik itu bukan untuk kepentingan orang, perorangan atau individu, tetapi untuk kepentingan umum. Berikut ini adalah saya akan menjelaskan praktik-praktik yang harus dilakukan agar meningkatkan mutu pelayanan publik di instansi-instansi pemerintahan. Yang pertama, adakan pelatihan sumber daya manusia di lembaga tersebut atau instansi yang bersangkutan, khususnya terkait masalah pelayanan publik. Jadi dapat dilakukan pelatihan-pelatihan seperti menggunakan komputer, bagaimana cara menggunakan MS Word, MS Excel yang umum-umum ya. Kemudian ada yang lebih khusus mungkin aplikasi-aplikasi dari pemerintah yang ada sekarang ini yang cukup banyak, aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pelayanan publik. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, bagaimana cara menggunakan APK untuk melaporkan kegiatan-kegiatan maladministration, kemudian intransparansi yang terjadi, sehingga dapat memberikan atau merubah sesuatu masalah sehingga ada solusi di dalamnya. Jadi para pelapor itu akan memberikan insentif atau penghargaan, dan identitasnya dirahasiakan. Kemudian ada melakukan audit. Audit itu perlu dilakukan agar organisasi pelayanan publik ini semakin baik. Bukan hanya di organisasi swasta saja yang auditnya selalu ada, baik audit internal dan maupun eksternal, tetapi audit ini harus ada pada pemerintahan. Nah, makanya sekarang ini manajemen organisasi pemerintahan ingin menerapkan sistemnya atau mencontoh organisasi swasta. Nah, jadi dengan adanya hal ini diharapkan pelayanan publik yang ada di Indonesia secara umum dan pelayanan publik yang ada di daerah-daerah maupun di desa-desa dapat tercapai. Demikianlah praktek solusi inovatif yang saya dapat
bagikan untuk Anda. Salah kurangnya saya mohon maaf, dan semoga dengan adanya praktek inovasi kreatif ini boleh menambah wawasan kita agar semakin hari Indonesia khususnya semakin baik manajemen publiknya untuk melayani masyarakat. Semoga semakin hari kinerja organisasi maupun SDM yang bekerja pada organisasi publik juga semakin baik. Demikian, terima kasih telah menonton. Inilah video saya. Terima kasih.